Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Febrianti, NIM G1417011 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pemodelan Tingkat Kriminalitas di Indonesia menggunakan Analisis Geographically Weighted Panel Regression yang dibimbing oleh Bapak Dr. Insinyur Budi Susetyo MS dan Ibu Pika Silvianti MSI. Pokok bahasan yang akan dipaparkan yang pertama pendahuluan, kedua data dan metode, ketiga hasil dan pembahasan, keempat simpulan dan saran, kelima daftar pustaka. Latar belakang. Pada tahun 2020, tingkat kriminalitas di Indonesia menempati peringkat ke-56 dari 133 negara di dunia dengan indeks kejahatan sebesar 45,84. Salah satu bentuk tindak kriminalitas adalah pembunuhan. Menurut UNODC, jumlah korban pembunuhan per 100.000 penduduk di Indonesia jauh berada di bawah rataan dunia. Kedua hal tersebut mengindikasikan Indonesia termasuk negara yang aman. Namun, seperti kita ketahui, masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami tindak kriminalitas. Menurut data IMP Robin Opsnal Barreskrim Polri, jumlah kriminalitas di Indonesia dalam kurun waktu 2016 sampai 2020 berfluktuatif dengan tren meningkat. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya mengurangi tindak kriminalitas yang terjadi. Maka dari itu, perlu diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kriminalitas di Indonesia. Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Donar dan Setiawan pada tahun 2015. Berdasarkan model regresi spasial yang diperoleh, perubahan penjelas yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas, yaitu kepadatan penduduk yang berpengaruh positif dan persentase penduduk miskin yang berpengaruh negatif. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kosmariati et al. Pada tahun 2019. Berdasarkan model regresi data panel yang diperoleh, terdapat 5 perubahan penjelas yang berpengaruh positif terhadap jumlah kriminalitas, yaitu jumlah pengangguran, kasus KDRT, kasus narkotika, kasus penggelapan, dan kasus penipuan. Hal tersebut menggambarkan bahwa kejadian tindak kriminalitas tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik suatu wilayah, namun perlu diamati dalam beberapa waktu. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menggabungkan kedua analisis, yaitu menggunakan analisis Geographically Weighted Panel Regression yang menggabungkan secara keseluruhan lokasi dan observasi. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kriminalitas. Kedua, menentukan model regresi terbaik pada data kriminalitas dengan membandingkan model regresi data panel dengan model GWPR. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder hasil Susenas, Sakernas, dan sensus penduduk pada publikasi BPS tahun 2017 sampai 2021. Kemudian data manajemen penyidikan, Robin Opsnal Barreskrim Polri, serta data koordinat geografis yang dapat diakses pada laman data.humdata.org. Objek penelitian memiliki individu sebanyak 34 provinsi dalam kurun waktu 2016 sampai 2020. Ubah respon yang digunakan adalah tingkat kriminalitas, yaitu angka kejahatan per 100.000 penduduk. Rincian dari peubah yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 1. Selanjutnya adalah prosedur analisis. Setelah didapatkan data, akan dilakukan eksplorasi data. Setelah itu, dilakukan pemodelan regresi data panel, dan dilanjutkan pemilihan model regresi data panel menggunakan uji Coe, uji Hausman, dan uji LM. Selanjutnya, setelah didapatkan model regresi data panel terbaik, akan dilakukan pengujian asumsi. Apabila asumsi normalitas sisaan, multikolinearitas, dan autokorelasi sisaan tidak terpenuhi, maka akan dilakukan penanganan asumsi. Setelah dilakukan penanganan asumsi, akan dilakukan pemodelan dan pemilihan kembali model regresi data panel. Namun, jika semua asumsi terpenuhi, atau homogenitas sisaan tidak terpenuhi, maka akan dilakukan pengecekan heterogenitas spasial. Apabila tidak ada, maka model terakhir yang terbaik adalah model regresi data panel. Namun, jika ada, maka akan dilakukan pembobotan spasial yang menghasilkan matriks pembobot spasial dapat digunakan dalam pemodelan GWPR. Setelah itu, dilakukan pemilihan model terbaik antara model regresi data panel dan model GWPR. Setelah didapatkan model terbaik, maka akan dilakukan uji signifikansi parameter model dan interpretasi model. Hasil dan pembahasan. Eksplorasi data yang dilakukan adalah mendeskripsikan peubah-peubah yang digunakan dalam penelitian ini. Dari tabel 2, dapat kita lihat semua peubah yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai sebaran data yang sangat beragam. Hal tersebut diakibatkan oleh perbedaannya satuan. Nilai koefisien variasi dapat digunakan untuk membandingkan peubah yang memiliki perbedaan satuan. Dapat dilihat, peubah KP memiliki nilai koefisien variasi terbesar. Artinya, sebaran data pada peubah ini sangat beragam. Kemudian, dapat dilihat pada gambar 1,
tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya, dari gambar 2 dapat dilihat penyebaran tingkat kriminalitas di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020 merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak terpusat di bagian barat ataupun timur saja. Kemudian, wilayah yang berdekatan cenderung memiliki gradasi warna yang relatif tidak sama. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh spasial akibat perbedaan karakteristik lingkungan dan geografis. Selanjutnya adalah perhitungan koefisien korelasi. Dapat dilihat pada tabel 3, peubah miskin, TPT, dan RJK berkorelasi negatif dengan peubah crime. Peubah lainnya berkorelasi positif. Selanjutnya adalah pengecekan multikolonialitas dengan menggunakan nilai VIF. Dapat dilihat pada tabel 4, nilai VIF antar peubah penjelas per tahun dan seluruh tahun tidak ada yang lebih besar dari 10. Artinya tidak terdapat gejala multikolonialitas. Selanjutnya adalah pemodelan regresi data panel. Tahap pertama yaitu pembentukan model regresi data panel. Akan dibentuk 3 model, yaitu model pengaruh gabungan, model pengaruh tetap, dan model pengaruh acak. Selanjutnya dilakukan pemilihan model regresi data panel menggunakan uji Coe, uji Hostman, dan uji Lagrange multiplier. Dari tabel 5 dapat dilihat, uji Coe menyimpulkan FEM lebih baik daripada CEM. Uji Hostman menyimpulkan FEM lebih baik daripada REM, dan uji LM menyimpulkan REM lebih baik daripada CEM. Dari kesimpulan uji Coe dan uji Hostman didapatkan model terbaik adalah model pengaruh tetap, sehingga kesimpulan uji LM tidak digunakan karena dari 2 uji sebelumnya telah didapatkan model terbaik yaitu model pengaruh tetap. Sehingga dari ketiga model terbaik adalah model pengaruh tetap. Selanjutnya adalah pengujian asumsi. Asumsi yang pertama adalah normalitas sisaan, yang dideteksi menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Didapatkan nilai P sebesar 0,01508 kurang dari alfa. Artinya sisaan tidak menyebar normal. Maka dari itu dilakukan transformasi logaritma natural pada peubah crime, miskin, PDRB, dan JR. Setelah dilakukan transformasi, akan dilakukan kembali pemodelan dan pemilihan model regresi data panel. Dari hasil uji Coe dan uji Hostman didapatkan model pengaruh tetap atau FEM adalah model terbaik. Selanjutnya akan dilakukan pengujian kembali normalitas sisaan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Didapatkan nilai P sebesar 0,4518 lebih besar dari alfa. Artinya sisaan sudah menyebar normal. Asumsi yang kedua adalah multikolonialitas. Dideteksi menggunakan nilai VIF. Didapatkan nilai VIF semua peubah penjelas kurang dari 10. Artinya tidak dapat gejala multikol. Asumsi yang ketiga adalah autokorelasi. Dideteksi menggunakan ujiran. Didapatkan nilai P sebesar 0,356 lebih besar dari alfa, artinya tidak ada autokorelasi. Asumsi yang keempat adalah heteroskedastisitas. Dideteksi menggunakan uji Gletser. Didapatkan peubah IPM dan RLS memiliki nilai P kurang dari alfa. Artinya pada model terdapat heterogenitas. Hal ini mengindikasikan pada model dapat terjadi heterogenitas spasial. Maka dari itu untuk lebih meyakinkan akan dilakukan uji Berspagan untuk melihat apakah terdapat efek individu, yaitu di sini provinsi, waktu maupun keduanya. Dan didapatkan hasil nilai P sebesar kurang dari 0,05, maka model terdapat efek individu, waktu maupun keduanya. Selanjutnya, sebelum dilakukan pemodelan GWPR akan dilakukan transformasi dengan konsep Wittin transformation, yaitu mentransformasikan peubah penelitian dengan mengurangkan terhadap rata-rata time series yang bersesuaian. Selanjutnya, setelah dilakukan transformasi, akan dilakukan pengecekan heterogenitas spasial menggunakan uji Berspagan. Didapatkan nilai P sebesar 0,001368 kurang dari alfa. Artinya, pada model terdapat heterogenitas spasial. Maka dari itu dapat dilanjutkan ke pemodelan GWPR. Tahap pertama dalam pemodelan GWPR adalah menentukan latitude dan longitude untuk masing-masing provinsi. Selanjutnya, menghitung jarak Euclidean untuk masing-masing provinsi. Dan tahap ketiga adalah pemilihan fungsi pembobot spasial. Pada penelitian ini dicobakan 4 fungsi pembobot spasial. Dan dari tabel 6 dapat dilihat fungsi pembobot adaptif kernel Gaussian adalah fungsi terbaik, karena memiliki nilai AIC terendah dan R-square tertinggi. Fungsi pembobot adaptif kernel Gaussian memiliki nilai cross validation minimum sebesar 33,00883 dengan nilai bandwidth optimum yang berbeda-beda untuk setiap provinsi. Selanjutnya tahap keempat yaitu adalah membentuk matriks pembobot spasial yang akan digunakan untuk menduga nilai parameter model GWPR. Setelah didapatkan model GWPR, akan dilakukan pengujian model GWPR. Ujian pertama adalah uji kesesuaian model, yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara model global dan model GWPR. Hasil pengujiannya, nilai F sebesar 0,8717 kurang dari F tabel, artinya ada perbedaan yang signifikan antara model regresi global
yaitu model pengaruh tetap dan model GWPR. Selanjutnya, setelah diketahui adanya perbedaan, akan dilakukan pemilihan dengan membandingkan nilai AIC, residual sum of square, dan R-square kedua model. Dapat dilihat pada tabel 7, model GWPR memiliki nilai AIC dan RSS terkecil, serta nilai R-square terbesar. Sehingga dapat disimpulkan model terbaik adalah model GWPR. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi parameter model untuk mengetahui parameter mana saja yang signifikan memengaruhi perubahan responnya. Pada penelitian ini menggunakan taraf neta 5% sehingga didapatkan nilai T tabel sebesar 1,9785. Dari hasil pengujian signifikansi parameter model didapatkan peubah penjelas yang berpengaruh signifikan secara keseluruhan adalah peubah miskin, TPT, PDRB, IPM, dan RLS. Dan model GWPR menghasilkan 10 kelompok provinsi yang dapat dilihat pada tabel 8. Selanjutnya adalah interpretasi model. Dari pemodelan GWPR didapatkan 34 model. Pada pemaparan kali ini akan disampaikan salah satu bentuk model GWPR, yaitu model GWPR Provinsi Lampung. Model GWPR Provinsi Lampung memiliki nilai R-square sebesar 62,87%. Terdapat 20 penjelas yang berpengaruh signifikan, yaitu miskin dan PDRB. Koefisien perubahan miskin bernilai positif sebesar 4,34, artinya untuk Provinsi Lampung, jika terjadi kenaikan 1% pada persentase penduduk miskin, akan meningkatkan tingkat kriminalitas sebesar 4,34 kasus per 100.000 penduduk dengan asumsi perubahannya tetap. Selanjutnya, koefisien perubahan PDRB bernilai positif sebesar 9,9128, artinya untuk Provinsi Lampung, jika terjadi kenaikan Rp1.000 pada PDRB akan meningkatkan tingkat kriminalitas sebesar 9,9128 kasus per 100.000 penduduk dengan asumsi perubahan lainnya tetap. Simpulan dari penelitian ini adalah model adaptif kernel Gaussian GWPR merupakan model terbaik dibandingkan dengan model pengaruh tetap. Model GWPR sudah cukup baik dalam menggambarkan tingkat kriminalitas di Indonesia dengan nilai R-square secara keseluruhan sebesar 69,89% dengan nilai AIC sebesar 167,4585. Pemodelan GWPR menghasilkan persamaan model dan perubahan berpengaruh signifikan yang berbeda untuk setiap provinsi. Model GWPR mengelompokkan provinsi di Indonesia menjadi 10 kelompok berdasarkan perubahan yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Secara keseluruhan, terdapat 5 perubahan yang berpengaruh signifikan, yaitu persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, PDRB, IPM, dan rata-rata lama sekolah. Saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu dapat mencobakan fungsi pembuat kernel lainnya, yaitu fungsi pembuat kernel eksponensial, baik itu fixed maupun adaptive bandwidth. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.